warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan malam hari ini, malam yang ke-12 dari bulan Syawal, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada setiap kita limpahan karunia dan kenikmatannya sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk thalabul ilmi, untuk kita menambah ilmu agama kita, karena ilmu agama ini Pak Bu, adik-adik rahimakumullah, sangat penting itu ilmu agama ini sebagai penuntun jalan kita dalam menjalani kehidupan ini, yang menunjukkan kita kepada kebaikan, yang menghantarkan kita kepada tujuan kita semua, di mana semua manusia menginginkan kebaikan dan tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada jannah Allah azza wa jal, daripada surganya. Dan jalan untuk menuju surga itu hanyalah bisa dilalui dengan ilmu. Oleh sebab itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, beliau menegaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia meniti suatu jalan, menempuh suatu jalan, satu usaha, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di jalan tersebut, di dalam tariqan, itu jalan tersebut dia mencari ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Azza wa Jal. Ini seperti yang tadi saya singgung, untuk ilmu ini membimbing dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, yang namanya thalabul ilmi, keutamaan yang lain apa? Sebagai kontrol hidup kita. Sebagai kontrol hidup kita. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Seringkali kesalahan dan kealpaan yang dia lakukan itu adalah kalau bukan karena faktor lupa atau tidak tahu, ya seringkali karena sengaja. Seringkali karena sengaja. Sebetulnya dia itu tahu, tapi tidak mau tahu. Pura-pura tidak tahu. Atau kalau bahasa yang lain dalam keseharian kita, dia bodoni. Pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Padahal tahu. Ini. Nah, tujuan kita itu duduk di majelis ilmu, diantaranya supaya kita tuh mendapatkan cambuk, peringatan, pengingat, agar kita tidak terus di dalam kelalaian kita. Kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan-peringatannya. Sudah banyak peringatan-peringatan itu Allah taala datangkan kepada kita. Tapi kita melalaikannya dan melupakannya. Di antara contohnya Bapak Bu, ya contoh yang paling real dalam kehidupan kita, ya, kita ini sudah tidak lagi atau dan tidak akan terus muda. Itu rambut kita yang sebelumnya hitam sudah mulai di sana muncul semburat itu rambut putih. Lama-kelamaan rambut kita yang hitam tersebut akan dominan lebih banyak ke putihnya. Kulit kita yang sebelumnya itu kenceng, itu halus mulus, lama-kelamaan mau tidak mau juga akan mulai muncul keriput. Ini semua diantara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jangan tertipu dengan kesehatan kita, kekuatan tubuh kita. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita satu hal yang dengan itu kesehatan kita akan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ini maka ini ikhwati fillah barakallahu fikum, dengan duduk di majelis ilmu kita akan mendapatkan peringatan, pengingat, sehingga kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, belum lama Ramadan berlalu, belum lama. Belum ada 2 pekan. Baru 11 hari yang lalu Ramadan pergi meninggalkan kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita kemarin diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita wajib bersyukur, tapi sekaligus kita juga wajib muhasabah, wajib berkaca diri. Apakah di Ramadan yang telah berlalu tersebut betul-betul kita sudah memaksimalkan amal-amal ketaatan kita di dalamnya atau belum? Itu. Kita kemarin termasuk dari mereka orang-orang yang memaksimalkan ketaatan kepada Allah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki, atau sebaliknya
kita kemarin termasuk dari mereka orang-orang yang merugi karena melewatkan waktu-waktu di dalamnya dengan banyak kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita kemarin? Jawabannya ada pada diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya semangat-semangat di awal saja? Ini. Atau kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah saum di bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan di dalamnya itu sampai dengan akhirannya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini mari kita semua berkaca diri. Berkaca diri. Kita yang kemarin Allah Ta'ala mudahkan wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Jangan bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Ketahuilah kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ya dari Allah, bukan dari diri kita. Karena kalaulah seandainya Allah Ta'ala tidak menghendakinya, maka kita pun tidak akan pernah bisa untuk melakukan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan kepadanya. Ini. Jadi hidayah itu dari Allah. Hidayah itu ada dua, Pak Bu, adik-adik. Yang pertama namanya hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua namanya hidayatul taufik. Hidayatul irsyad wal bayan itu berupa informasi, petunjuk, arahan. Ini apa yang saya sampaikan ini berupa hidayatul irsyad wal bayan. Bapak-bapak semua, ibu-ibu yang hadir di masjid yang kita cintai ini sedang mendengarkan hidayatul irsyad wal bayan, arahan, petunjuk, penjelasan. Nanti panjenengan semua pulang ke rumah menyampaikan kepada keluarga yang tidak hadir, itu panjenengan semua sedang memberikan hidayatul irsyad wal bayan kepada keluarga atau tonggo teparo atau teman. Maklumat yang didengarkan di masjid yang kita cintai malam hari ini, itu namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad wal bayan ini, Pak Bu, adik-adik, tidak akan pernah bermanfaat dan berguna kecuali dengan hidayah yang kedua, yang disebut dengan hidayatut taufik. Hidayah taufik itu apa, Pak Bu? Kemudahan dan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan sehingga kita bisa mengamalkan, bisa menjalankan al-irsyad wal bayan yang telah kita peroleh. Petunjuk, penjelasan, informasi, ilmu yang kita dengar. Nah itu bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan yang namanya hidayah taufik. Yang namanya hidayah taufik. Bersyukurlah kita kemarin termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik. Puasa Ramadan ya bisa menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Malam-malamnya bisa qiyamul Ramadan, sholatul tarawih, lanjut memperbanyak tilawatul Quran. Di saat berpuasa pun kita juga melakukan ketaatan-ketaatan lain yang diperintahkan, memperbanyak zikir, memperbanyak ngaji, menambah sholat-sholat sunnah, menambah volume sedekah kita. Di waktu iftar, waktu buka puasa, kita pun juga berlomba-lomba atau termasuk bagian dari mereka orang-orang yang memberikan iftar atau buka puasa. Yang memudahkan kita sehingga kita bisa melakukan itu semua adalah Allah. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
nikmat apa saja yang kalian beroleh datangnya dari Allah. Dan nikmat yang paling besar itu hidayah, taufik, rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah yang telah mereka beroleh, hendaknya mereka semua berbahagia, bersyukur karena karunia dan rahmat Allah. Hidayah darinya itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan manusia dalam kehidupan ini apa, Pak, Bu? Apa yang mereka kumpulkan? Dunia, harta. Subhanallah, kalau ngomong harta, ngomong dunia, itu manusia tidak pernah tua. Itu tidak pernah tua. Itu tidak pernah tua. Jadi muda terus. Kalau yang diomongkan itu dunia itu muda terus. Dan memang dunia ini tidak pernah mengenyangkan, tidak pernah memuaskan. Ini sebagaimana yang disabdakan Rasul, manhumani la yasba'ani, ada dua ketamakan, kerakusan yang tidak pernah memuaskan atau tidak pernah terpuaskan. Apa itu? Talibul ilmi wa talibud dunia, menuntut ilmu dan menuntut atau mencari dunia. Orang kalau tahu manis dan lezatnya ilmu, dia tidak akan bosan sinau terus, talabul ilmi terus, karena memang ada rasa manis di dalam ilmu itu dan di dalam mengamalkannya. Itu makanya banyak kita lihat di masyarakat kita, orang yang sudah sepuh sekalipun misi semangat kuliah, ngejar apa? Ada ngejar S2, ngejar S3, postdoktoral, ambil kursus ini, kursus itu. Misalkan kalau kita ngomong dunia, kalau kita ngomong akhirat, insya Allah termasuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf usianya sudah itu paruh baya ke atas 50 tahun lebih, ini banyak memenuhi majelis-majelis ilmu. Kok ora bosen? Kok ora bosen? Kok ora jelek? Karena merasakan manisnya ilmu. Dan memang di dalam ilmu, apalagi ilmu agama, terdapat di dalamnya itu sakinah, ketenangan. Ketenangan itu. Di dalamnya terdapat rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan ada kenikmatan tersendiri di majelis ilmu itu. Sehingga kita pun semangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ini. Dan talibud dunia, orang yang mencari dunia itu tidak pernah puas. Terus itu obsesi untuk mengumpulkan dunia. Tapi apa kata Allah? Karunia dan rahmat darinya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Loh, kita itu kalau digampangkan sama Allah Ta'ala saja untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Allah? Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan dunia seisinya ini kalau mau dibandingkan dengan surga, tidak ada apa-apanya. Kita kalau mau mikir surga, tidak gaduh. Tidak gaduh. Akal kita itu cetek, ranyandak. Mau mikir surga ranyandak. Tapi kita wajib iman dan wajib meyakini semua berita yang diberitakan Allah dan Rasulnya tentang
tentang surga. Contohnya ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menjelaskan surga, kata Rasul, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min zahabin. Di surga itu tidak ada satu syajarah, satu pohon pun, kecuali batang-batangnya, dahan-dahannya itu dari emas. Bisa bayangkan kita, wit kok soko emas ki terus piye? Tapi ini berita yang menyampaikan Rasulullah, wajib kita imani. Akal kita tidak gaduh, Pak, Bu, mau mikir, membayangkan, dan semua yang kita bayangkan dari berita-berita tentang surga itu jauh di atas apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang pernah kita dengar. Kita pernah melihat bangunan apa yang paling indah, yang paling megah, paling leks. Pernah dengar kisah apa yang paling luar biasa dari kehidupan dunia atau dari hayalan-hayalan duniawi. Surga itu lebih dari itu semua. Lebih dari itu semua. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah ucapannya Allah yang diberitakan Nabi. Allah taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas solihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa-apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa-apa yang tidak pernah khotoro, lewat, terlintas ala qalbi basar, di dalam hati sanubari pemikiran manusia. Jadi nikmat surga itu di atas itu semua, di atas apa yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, dan pernah kita pikirkan, pernah kita khayalkan. Surga di atas itu semua. Ini. Dan Allah Ta'ala siapkan surga itu untuk siapa? Li ibadiyas sholihin, untuk hamba-hambaku yang saleh. Itu hamba-hambaku yang saleh. Apa definisinya saleh? Saleh itu dari bahasa Arab saluha yasluhu salihun. Itu artinya layak, artinya pantas, itu artinya sesuai. Dikatakan hamba yang saleh, ya hamba yang dia itu sesuai dengan aturan-aturan tata kehidupan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Artinya ketika dia hidup di dunia, dia menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sisipi, Pak, Bu, kalau mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan bersolawat. Itu kita diperintahkan untuk bersolawat setiap kali mendengar nama beliau disebut, apalagi ini malam Jumat. Betul ya, malam Jumat ya, besok hari Jumat. Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak solawat di malam Jumat dan hari Jumat. Dan orang yang bakhil, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya tidak mau bersolawat atas diriku.
Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini. Jadi saya lanjutkan bagaimana itu orang yang soleh tadi itu. Orang yang soleh, sehingga ketika dia itu terpas mengikuti aturan kehidupannya Allah dan Rasulnya, maka dia itu soleh, layak, pantas masuk surga. Makanya orang yang soleh itu sama dengan orang yang bertakwa. Karena orang yang soleh itu dia orang yang menetapi, orang yang menjalankan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan dalam surat Al-Imran itu tentang surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, apa kata Allah? Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Dan ibadah puasa kita kemarin Ramadan itu tujuannya juga supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, setelah Allah Ta'ala perintahkan, umumkan puasa itu wajib atas kalian sebagaimana wajib atas umat-umat sebelum kalian, apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa. Artinya ibadah puasa itu harus menimbulkan perubahan positif dalam diri kita. Kalau kita sudah bolak-balik poso, wis poso tahunan, sesuai dengan jumlah umur kita masing-masing, itu. Kok diri kita itu begitu-begitu saja, tidak bertambah lebih baik. Ini ada pertanyaan, ada apa dengan puasa kita? Di posoku sok rong bener. Kok diriku tidak jadi lebih baik? Puasa yang benar itu diibaratkan oleh para ulama itu adalah seperti puasanya ulat. Setiap kita tahu ulat, ya. Ulat bulu itu indah tampaknya, tetapi dia adalah termasuk hama, binatang perusak itu ulat. Itu kita mendekat, gatel kena kulit kita, bisa menyebabkan gatal, bisa menyebabkan yang lain. Ketika ulat tersebut hinggap di satu daun, daunnya pun sobek, dia merusak tanaman, itu ulat. Tidak ada yang suka. Pak Tani itu, mereka yang punya kebun itu bermusuhan dengan yang namanya ulat. Tetapi ketika ulat tersebut ulat berpuasa, dan dia pun menjadi kepompong. Ketika dia berpuasa, dia tidak kelihatan istimewa. Ketika dia berpuasa, dia menanggalkan semua pakaian dia sebelumnya. Selesai berpuasa, dia pun kemudian lahir kembali dari kepompong yang tidak tampak berarti tersebut menjadi sosok yang baru, yaitu apa namanya? Kupu-kupu. Menjadi kupu. Diulat berpuasa jadi kupu. Binatang yang indah, yang disukai, binatang bahkan yang dicari. Sebagian bahkan ada yang ngoleksi kupu. Itu. Dan kupu itu juga bermanfaat. Dia membantu pembuahan tanaman.
Ini gambaran puasa yang berhasil merubah diri dari yang tadinya itu tidak bermanfaat, dari yang tadinya itu perusak, menjadi pribadi baru yang bermanfaat dan memberikan manfaat untuk orang lain. Dari yang tadinya dibenci dan dijauhi menjadi dicintai dan diinginkan kehadirannya. Hendaknya puasa kita itu seperti itu. Kita jadi lebih baik. Itu selesai Ramadan kita tuh lebih baik. Itu. Jangan sampai puasa kita tuh maaf seperti puasanya ulo. Itu. Jadi ulo untuk ular itu juga puasa. Juga puasa. Di ular ketika dia berpuasa, dia ganti kulit. Ganti kulit. Istilahnya mungkin kita pahami dengan bahasa ngelungsungi. Dia tanggalkan kulitnya yang lama. Kemudian setelah ngelungsungi ganti kulit yang baru. Mungkin dengan warna yang baru. Tetapi apakah kemudian puasanya ular membuahkan perubahan pada dirinya? Tidak. Setiap kita tahu yang namanya ular adalah ular, tidak pernah berubah dari tabiat aslinya, wataknya yang jelek, dendamnya, amarahnya, dan bahayanya. Sehingga ular itu termasuk salah satu binatang yang disuruh kita untuk membunuhnya. Itu. Dan semua binatang yang disuruh untuk dibunuh itu hukumnya haram. Haram dimakan. Makanya sate jamu istilah lama ya. Kalau sekarang di Solo Raya setelah keluar gitu peraturan daerah itu yang menjual daging-daging yang non halal wajib menuliskan itu jenisnya, itu baru itu tampak jelas sate kobra itu misalkan dulunya namanya jamu. Boleh enggak jamu dari ular? Enggak boleh. Jadi semua yang haram tidak bisa dijadikan obat. Jadi berobat itu Pak Bu enggak boleh menghalalkan segala cara. Innallaha la yaj'alu shifa'akum fima hurrima alaikum. Hadisnya jelas. Allah Ta'ala tidak menjadikan kesembuhan kalian di dalam apa yang diharamkan atas kalian. Jadi orang tidak boleh dengan alasan kesehatan melakukan segala cara. Hal-hal yang diharamkan itu tidak boleh. Ini kembali lagi tadi itu bagaimana betul-betul puasa kita ini membuahkan ketakwaan pada diri kita. Ini membuahkan ketakwaan pada diri kita. Jangan sampai kita berubah hanya sesaat. Jangan sampai kita ini memuasakan diri sesaat tapi habis selesai kita balik lagi pada kejelekan kita. Berarti posonya kita naudzubillah kayak puasanya ulo. Naudzubillah. Harusnya kita itu puasa jadi seperti kupu-kupu. Makanya Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, ibadah yang telah kita bina di bulan Ramadan itu hendaknya terus kita bina dan kita kondisikan diri kita di atasnya terus dalam kehidupan ini. Jadi Pak Bu, tidak ada musim ibadah, itu tidak ada. Kalau kita punya persepsi atau punya anggapan ada musim ibadah, berarti ketika musim tersebut hilang atau pergi,
berarti ibadahnya juga berhenti, pergi. Wis kuwi Ramadan, wae kuwi sudah Ramadan kok wis rasa itu. Tidak ada. Karena ibadah itu tugas harian kita. Tugas harian kita. Jadi kalau kita lihat ikhwati fillah, ini saya bacakan di sini satu riwayat ya. Ada satu riwayat dari para ulama terdahulu. Mereka mengatakan itu di antara ucapan mereka itu adalah adraktu aqwaman la yazidu dukhulu ramadhana min a'malihim syai'a wa la yanqusu khurujuhu min a'malihim syai'a. Ucapan dari mereka itu para salafus salih, itu para pendahulu kita yang saleh. Sungguh aku telah berjumpa dengan orang-orang yang masuknya bulan Ramadan pada diri mereka itu tidak menambah amal-amal mereka, dan keluarnya Ramadan dari mereka tidak mengurangi amal-amal mereka. Maksudnya apa? Mereka itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tetap volume ibadah, ketaatan mereka itu sama-sama banyak, sama-sama kenceng. Bukan cuma kenceng ibadah pas Ramadan saja. Coba kita sama-sama lihat rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan, Mbak Bu, pada saat kita berpuasa Ramadan, kita merasa dimudahkan Allah untuk melakukan ketaatan, betul? Maka ibadah puasa itu bukan cuma di bulan Ramadan. Di sana ada puasa-puasa sunnah. Dan ini satu hikmah Allah Ta'ala yang luas ya. Tidak ada satu kewajiban pun kecuali di sana ada amal-amal sunnah yang menyertainya. Dan ini fungsinya apa Pak Bu, amal-amal sunnah yang sama ini? Untuk menyempurnakan kekurang sempurnaan pada amalan-amalan wajib yang kita kerjakan. Sekarang saya tanya, ada enggak dari kita yang berani mengatakan alhamdulillah posoku wingi kae resik, aku ratu mindak dosa 30 dina posoku resik? Ada? Insya Allah enggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dia orang yang sombong. Puasa kita banyak kotoran-kotoran, banyak kurang sempurna. Tujuan puasa sunnah itu adalah untuk menyempurnakan kekurang sempurnaan pada pelaksanaan puasa yang wajib. Sebagaimana sholat-sholat sunnah itu mengurangi kesempurnaan sholat wajib yang kita lakukan. Kalau kita merasa dimudahkan untuk berlaku taat di bulan Ramadan karena kita berpuasa, pertanyaannya, kenapa kita tidak mau memperbanyak puasa di luar Ramadan? Di luar Ramadan, Mbak Bu, di sana ada puasa yang diperintahkan, dan ini kata Imam Ibnu Rajab termasuk tanda dari diterimanya ibadah puasa kita ketika kita dimudahkan untuk berpuasa setelah Ramadan. Dan setelah selesai Ramadan itu Pak Bu, Rasulullah membimbing kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu mithlu shaumid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, dia mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Itu. Coba dari kita
Itu seberapa banyak dari kita yang sudah nyicil puasa Syawal? Atau mungkin sudah selesai, adakah? Gitu. Ada, alhamdulillah. Kalau belum Pak Bu, adik-adik, kita baru 11 hari. Setidaknya masih ada 17 hari ke depan, 18 hari ke depan. Karena 1 bulan itu kalau tidak 29 ya 30. Masih ada berarti 18 hari lagi waktu kita untuk puasa Syawal ini. Jangan sampai disia-siakan kesempatan untuk nambah pahala. Jadi, supaya kita bisa tetap mengkondisikan diri kita sama seperti Ramadan yang lalu dengan puasa Syawal. Iman-iman kalau tidak. Gitu. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita juga punya utang dengan puasa Syawal? Itu bisa digabungkan atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Yang wajib tidak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Kalau hutang yang paling utama kita membayar utang dulu. Tetapi kalau seandainya utang kita itu banyak atau kita khawatir tidak bisa berpuasa Syawal kalau kita bayar utang dulu, maka boleh kita berpuasa Syawal terlebih dahulu. Kita akhirkan membayar hutangnya. Para ulama mereka menjelaskan al-mudhayyaq muqaddamun 'anil muwassa'. Jadi ibadah yang waktunya itu singkat, pendek, diutamakan, didahulukan dari ibadah yang waktunya itu lapang atau luas. Maka tidak mengapa kalau memang kita khawatir tidak bisa puasa Syawal, kita puasa Syawal terlebih dahulu. Tetapi yang perlu diingat Pak Bu, utang puasa adalah hutang, wajib ditulis. Tidak boleh delian. Makanya maaf, itu kita para suami wajib ngingetkan istri berapa utang puasanya, suruh nulis. Kita yang punya anak yang sudah gadis, sudah balighah, kita tanya, utang puasamu berapa hari? Wajib ditulis. Kita ingatkan. Kenapa kok wajib ditulis? Biar tahu, supaya kalau terjadi keadaan yang tidak diinginkan, yakni dia mati terlebih dahulu sebelum bayar hutang puasanya, walinya atau kerabat terdekat dia, ahli warisnya, bisa membayarkan utang puasa dia. Jadi utang adalah hutang, tidak bisa lunas dengan kematian. Kata Rasulullah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Siapa yang mati dalam keadaan punya utang puasa, walinya, ahli warisnya wajib mempuasakan dia, bayarkan utang puasanya di dia. Ini jadi tidak boleh dipakai mainan, tidak boleh. Tidak bisa diganti fidyah, tidak bisa. Utang puasa bayarnya puasa. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Selain puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis. Rutin kan puasa Senin Kemis? Itu Rasulullah selalu puasa Senin Kemis kalau tidak safar. Beliau pernah ditanya kenapa puasa Senin Kemis, beliau jawab dengan di hari Senin dan Kemis amalan-amalan hamba diangkat kepada Allah, dan aku suka ketika amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa, kata Rasul. Dawamkan, rutinkan Senin Kemis supaya keadaan Ramadan tetap hadir di hari-hari kita. Masih kurang ada puasa sunnah yang lain.
yang Rasulullah pun juga selalu melakukan dan beliau perintahkan para sahabat melakukan. Puasa apa itu? Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kapan, Mbak Bu? Pada setiap tanggal 13, 14, 15. Jadi Ayyamul Bid itu mulai besok Sabtu. Saya berikan arahan, monggo besok Sabtu, Ahad, Senin puasa Ayyamul Bid. Bagi yang belum puasa Syawal, niatnya didobeli, sekalian puasa Syawal dapat 3 hari. 3 hari ini bisa dapat 2 puasa Ayyamul Bid plus puasa Syawal. Seninnya dia bisa tambah 1 niat, yaitu puasa Senin Kemis. Di sekali puasa dapat 3 pahala. Tinggal digenepi sisa kekurangan puasa Syawal yang lain. Kalau kita ngerutinkan puasa, Pak Bu, insya Allah yakinlah, meskipun hadis ini tidak sahih secara sanad, tapi manfaatnya sahih, manfaatnya benar, diakui oleh dunia medis. Pernah diriwayatkan Nabi kita bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Jadi manfaat puasa bagi kesehatan tubuh ini luar biasa. Insya Allah orang yang rutin puasa dia akan lebih sehat dibanding orang yang jarang berpuasa. Ini lakukan puasa. Di bulan Ramadan kita dimudahkan untuk sholat lail, sholat tarawih. Ketahuilah, sholat lail itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sholat lail itu setiap hari diperintahkan. Itu meskipun tidak wajib. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian waktu malam, ambil dari sebagian waktu malam itu. Waktu malam itu panjang, Pak Bu. Waktu malam itu dari mulai setelah Isya sampai sebelum subuh. Ambil sedikit dari waktu malam itu apa? Fatahajjad bihi, lakukan sholat tahajud. Tahajud dengan sholat malam itu bedanya apa? Kalau tahajud itu tidur dulu. Kalau kita tidur dulu melek jam 1, atau kita tidur dulu melek jam setengah 4 sholat, namanya tahajud. Tapi kalau kita belum tidur bar ngisa langsung tak bablas ke sholat malam seperti di bulan Ramadan, itu namanya sholat malam. Jadi tahajud itu sebutan khusus, tapi tahajud itu sama dengan sholat malam. Nafilatan laka, sebagai bentuk tambahan ibadah untuk dirimu. Kita butuh dengan sholat tahajud. Manfaat tahajud itu apa sih? Saya bacakan manfaat yang paling besar dari sholat tahajud. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketika beliau menjelaskan tentang sholat tahajud atau sholat malam, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian semua itu mengerjakan sholat malam. Ini perhatikan bahasa hadis ini. Rasulullah tidak mengatakan sholat tahajud, tapi sholat malam. Kalau sholat malam itu lebih gampang, kapanpun, anytime. Itu. Hendaknya kalian melakukan sholat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Kalau kalian sholat malam, kalian akan dekat dengan Rabb kalian Allah. Jadi Allah Ta'ala akan lebih dekat dengan kita. Kita akan lebih didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Sholat malam itu ngeresiki dosa-dosa kita.
Wa manhadum anil itsm, dan sholat malam itu bisa menjauhkan kita dari dosa-dosa. Itu banyak orang yang mudah melakukan dosa-dosa ketok, yang mesti tahu salat wengi, karena tumindak dosa terus. Orang yang banyak dosa tidak akan bisa sholat malam, tidak akan bisa. Ini, maka ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini, dan ini kemuliaan kita, kata Rasul, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Orang yang beriman itu akan mulia kalau dia itu selalu melaksanakan sholat malam. Maka monggo tidak harus 11 rakaat, minimal 3 rakaat, 2 rakaat sholat lail, tutup 1 rakaat dengan witir. Itu 2 rakaat, salam tambah 1 rakaat itu minimal. Silakan mau dilakukan kapan saja. Kalau kita takut nek turu sik keturunan tangiku mesti pas subuh, ya wis sadurunge turu salat sik. Yang tahu diri kita ya diri kita. Itu. Yang tahu diri kita. Lakukan amalan sesuai dengan kadar diri kita. Kita jangan mengukur diri kita dengan orang lain karena beda-beda. Aku kepengen kayak si fulan, enggak bisa. Karena kamu bukan dia, dia pun juga bukan kamu. Tidak bisa. Itu. Kita nari diri kita sendiri. Aku entengi sadurunge turu, ya wis sadurunge turu. Aku entengi mengko sadurunge subuh, lakukan. Dan sebaik amalan itu adalah yang sedikit tapi terus menerus. Di bulan Ramadan kita bisa khatam 1 bulan 30 juz, sehari 1 juz. Di luar bulan Ramadan ya podo, tetap kita disuruh ngaji. 1 juz itu tidak lama, tidak sampai 1 jam kalau ngaji kita sudah lancar. Rata-rata 40 menit 1 juz itu. Kalau orang sudah lancar 40 menit cukup 1 juz. Di luar Ramadan hendaknya kita juga meluangkan waktu setiap hari untuk ngaji. Ini syukur-syukur sehari 1 juz. Jadi setiap bulan tuh khatam Quran. Bukan cuma Ramadan saja khatam, di luar Ramadan belas ratau khatam. Ini kita rugi. Kita rugi. Ini. Demikian pula di bulan Ramadan zakat fitrah. Ketahuilah zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Di sana ada zakat mal, zakat harta yang juga wajib kita keluarkan. Dan mengeluarkan zakat harta kita tidak harus di bulan Ramadan, tetapi dengan sesuai kadar waktu haul dari masing-masing harta kita. Ketika sudah 1 tahun kita memiliki harta dan sudah senilai 85 gram emas, wajib kita zakati. Wajib kita zakati. Ini masyarakat kita masih banyak yang belum sadar zakat. Itu sebagian yang lain tuh over, sidik-sidik zakat, sedikit-sedikit zakat, itu over. Sisi yang lain ada yang pelak, tidak tahu kewajiban zakat kecuali zakat fitri saja. Makanya ini pentingnya kita taklim supaya kita tahu. Kita tahu kewajiban yang wajib atas diri kita. Ini makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, saya bawakan yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala di akhir suratul Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Kata Rasulullah, al-yaqinu al-maut. Keyakinan itu adalah kematian. Jadi ibadah kepada Allah itu Pak Bu, tidak ada endingnya. Endingnya kapan? Kalau sudah mati. Emang hidup ini rekoso. Rekoso, ibadah itu emang rekoso. Capek, letih. Itu.
Memang dunia bukan tempat kita untuk beristirahat. Kita itu akan beristirahat kapan? Ketika kita sudah melewati yang namanya pintu kematian. Makanya Rasulullah ketika melihat ada jenazah mukmin diangkat, kata Rasulullah, mustari, mustari, orang yang istirahat, istirahat. Para sahabat tanya, kok mustari, orang yang beristirahat? Apa kata Rasul? Yastarihu min nasobid dunya ila ridwanillahi ta'ala. Orang yang beriman itu ketika dia mati beristirahat dari capek, letih, payahnya kehidupan di dunia. Dengan mati dia menuju beristirahat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, terus kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan dan kekuatan untuk terus bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat kita. Kita bisa tutup usia di atas agama yang ia ridhoi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali tetap di atas Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di malam hari ini. Mungkin ada waktu 5 menit, kalau ada yang mau tanya boleh silahkan. 5 menit menuju jam 9 menurut jam masjid. Oke, monggo Pak. Ya, jadi zakat harta Pak. Saya jawab singkat aja ya. Ketika kita punya harta, harta itu adalah sesuatu yang tidak kita pakai. Harta itu kelebihan yang tidak kita gunakan. Itu namanya harta. Makanya harta itu wujudnya apa? Bisa uang mengendap di rekening. Bisa juga harta itu sesuatu yang kita miliki tapi tidak kita manfaatkan, tidak kita pakai. Misalkan dia punya rumah tapi punya lemah di sana, punya sawah di sana. Itu. Nah, maka itu harta dia karena tidak dia pakai tapi itu dia miliki, paham ya? Ketika seseorang itu punya harta senilai 85 gram emas, berarti kalau sudah senilai itu atau bahkan lebih pastinya ya, dia sudah kena kewajiban zakat. Tetapi belum wajib dikeluarkan kecuali setelah sempurna kepemilikan 1 tahun. Paham ya? Kalau seandainya sekarang harga emas berapa Pak Bu? Ada yang update enggak? Kalau kemarin bulan Ramadan itu sampai 1,6. Itu 1,6, 1,7 taruh kalau di peng kan 85 berapa itu? Buka kalkulator sih. Misalkan nilai harta kita itu sudah senilai itu, taruhlah kita gunakan 2 juta gitu aja ya, misalkan kita genapkan ben gampang hitung. Berarti kan 160 juta kurang lebih kan seperti itu. Dia punya harta sejumlah 160 juta. Tanah nilainya 160 juta misalkan, dan itu tanah tidak dia pakai, maka itu sudah wajib dizakati setelah 1 tahun. Kadarnya berapa? 2,5%. 2,5%. Tetapi Pak Bu, kalau dia memiliki harta tapi harta itu dia pakai sendiri, memang itu kebutuhan dia, tidak ada zakat. Jadi Islam tidak zalim. Paham nggih? Islam tidak zalim. Contoh misalkan seseorang dia punya rumahnya nilainya 1M atau 2M. Kan megah itu rumah nilai 2M. Tapi omahku ya gur kuwi. Tak tinggali aku karo keluargaku, anak bojoku tinggal ning kono. Tidak ada zakat. Paham ya? Tidak ada zakat. Dia punya mobil,
mobilnya Masya Allah harganya berapa? 250 juta. Tapi itu kebutuhanku. Setiap hari aku naik mobil itu untuk bekerja, untuk nganter anak, nganter istri. Tidak ada zakat. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia punya rumah sederhana, sederhana rumahnya, tapi punya rumah lagi di sana, tidak dia tempati, itu kena zakat. Kenapa? Karena statusnya apa? Harta, simpanan di luar kebutuhan yang dia pakai sehari-hari. Makanya harta yang paling enak itu harta yang dinikmati, harta yang disimpan. Ya tadi itu resikonya dia harus terkena kewajiban-kewajiban yang dia harus rela mengeluarkannya. Itu mungkin jawaban singkat saya, Pak. Kalau butuh detail ya harusnya kajian fikih membahas masalah zakat. Insya Allah ada nanti biar dibahas oleh Ustadz yang lain. Oke. Barangkali ada satu lagi, monggo silahkan. Tidak ada? Ya pun, kalau belum ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat buat setiap kita yang mendengarkannya. Kita akhiri ya ayyuhal ikhwah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.